Halo semua, saya Dr. Shinta. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sering menimbulkan perdebatan, terutama di kalangan pria. Apakah susu kedelai bisa bikin pria jadi kurang jantan, lemah, atau bahkan mengganggu vitalitas dalam hubungan suami istri? Topik ini penting banget karena banyak sekali mitos yang beredar. Ada yang bilang kedelai mengandung estrogen nabati yang bisa menurunkan testosteron pria. Ada juga yang menganggap kalau minum susu kedelai setiap hari bisa bikin gairah menurun atau tubuh jadi feminim. Tapi, benarkah semua itu? Mari kita kupas tuntas dengan bahasa yang sederhana, tapi tetap berdasarkan ilmu kedokteran dan penelitian. Segmen 1. Mengenal kedelai dan susu kedelai. Pertama, kita perlu tahu dulu apa itu susu kedelai. Susu kedelai adalah minuman yang terbuat dari ekstrak kacang kedelai. Di dalamnya terdapat protein nabati, lemak sehat, vitamin, mineral, serta isoflavon. Isoflavon inilah yang sering jadi bahan perdebatan karena isoflavon termasuk dalam kelompok fitoestrogen atau estrogen nabati. Banyak yang kemudian menyamakan fitoestrogen ini dengan hormon estrogen manusia, sehingga muncul anggapan bahwa konsumsi susu kedelai bisa membuat pria jadi lebih feminin. Tapi, apakah benar fitoestrogen bekerja sama persis dengan hormon estrogen di tubuh kita? Jawabannya adalah tidak sesederhana itu. Segmen 2. Fakta ilmiah tentang isoflavon dan hormonal pria. Mari kita lihat dari sisi penelitian. Beberapa studi skala kecil memang menunjukkan bahwa isoflavon bisa sedikit memengaruhi kadar hormon, tapi dampaknya tidak signifikan pada pria sehat. Artinya minum susu kedelai dalam jumlah wajar tidak otomatis membuat testosteron pria turun drastis. Bahkan, sebuah meta-analisis besar yang dilakukan oleh para ahli gizi menyimpulkan bahwa konsumsi kedelai tidak berpengaruh negatif terhadap testosteron maupun kualitas sperma pria. Jadi, anggapan bahwa susu kedelai bikin pria kurang jantan tidak terbukti secara ilmiah. Segmen 3, hubungan susu kedelai dengan stamina dan vitalitas. Lalu bagaimana dengan stamina dalam hubungan suami istri? Justru, susu kedelai bisa memberi beberapa manfaat. 1. Sumber protein nabati, membantu menjaga massa otot. 2. Lemak sehat dan asam amino, mendukung energi tubuh. 3. Kaya antioksidan, melawan radikal bebas yang bisa mempercepat penuaan sel, termasuk sel reproduksi. Jadi, ketika dikonsumsi dalam jumlah wajar, susu kedelai bisa jadi bagian dari pola makan sehat yang menunjang stamina, bukan malah melemahkan. Segmen 4. Mitos yang sering beredar. Sekarang kita luruskan beberapa mitos populer. Mitos pertama, susu kedelai bikin pria cepat loyo. Faktanya, tidak ada bukti ilmiah yang kuat soal ini. Yang bikin loyo biasanya gaya hidup tidak sehat, kurang tidur, jarang olahraga, stres, merokok, atau minum alkohol berlebihan. Mitos kedua, susu kedelai menurunkan kualitas sperma. Faktanya, penelitian menunjukkan konsumsi kedelai tidak memengaruhi jumlah sperma, motilitas sperma, maupun kesuburan pria secara signifikan. Mitos ketiga, susu kedelai bikin tubuh pria jadi feminim. Faktanya, fitoestrogen pada kedelai tidak sama dengan hormon estrogen tubuh manusia. Efeknya jauh lebih lemah dan tidak cukup untuk mengubah karakteristik seksual pria. Segmen 5. Tips sehat konsumsi susu kedelai. Agar manfaat susu kedelai bisa dirasakan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. 1. Konsumsi dengan porsi wajar, misalnya 1 gelas per hari. 2. Pilih susu kedelai tanpa tambahan gula berlebih. 3. Jadikan susu kedelai sebagai pelengkap pola makan, bukan pengganti utama makanan bernutrisi lain. 4. Seimbangkan dengan gaya hidup sehat, olahraga teratur, istirahat cukup, dan kelola stres. Segmen 6. Kesimpulan. Jadi, apakah susu kedelai bikin pria jadi kurang jantan dan merusak hubungan suami istri? Jawabannya adalah mitos. Faktanya, konsumsi susu kedelai yang wajar justru bermanfaat bagi kesehatan tubuh, stamina, dan bahkan bisa mendukung vitalitas pria. Yang jauh lebih berpengaruh terhadap kejantanannya, seorang pria adalah pola hidup. Makanan seimbang, olahraga, tidur cukup, bebas rokok, dan menghindari stres. Kita perlu bijak dalam menyaring informasi. Jangan sampai mitos menakutkan membuat kita melewatkan manfaat dari bahan alami yang sebenarnya baik bagi kesehatan. Saya Dr. Shinta, semoga penjelasan ini bermanfaat, terutama bagi para pria dan pasangan yang ingin menjaga keharmonisan hubungan suami istri dengan cara yang sehat. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di konten berikutnya.